I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Percobaan pemantulan cahaya. Tujuan praktikum menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menjelaskan fokus cermin cekung, menjelaskan fokus lensa cembung. Alat dan bahan: 1 cermin datar, 2 cermin cembung, 3 cermin cekung, 4 lampu senter, 5 busur derajat, 6 kertas putih, 7 lilin, 8 layar, 9 gelas cahaya. 1. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama, menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, menyalakan lampu senter dan mengamati dengan baik berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan bekas-bekas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya, atau semu, dan sama besar. Berdasarkan video yang kita lihat, bahwa kita melihat bayangan berbentuk tegak. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung, sehingga nampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang cerminan, artinya cermin cembung dapat menyebar sinar dan cahaya. Dapat kita lihat bahwa pantulan cahaya dari cermin cembung tidak terlalu nyata. Percobaan memantulkan cahaya pada cermin cekung. Menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Pada langkah kedua, sehingga nampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini dapat menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahaya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Kesimpulan: berdasarkan dari hasil pengamatan pertama, terbukti bahwa cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul. Berdasarkan pengamatan kedua, cahaya lilin atau senter melewati benda bening dapat terlihat, sedangkan sebaliknya pada benda yang tidak bening, cahaya tidak bisa menembus, sehingga dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Berdasarkan hasil pengamatan ketiga, terbukti bahwa cahaya senter atau lilin dari depan cermin cekung dapat merambat lurus. Percobaan pembiasan cahaya. Tujuan praktikum menentukan sudut datang dan sudut bias, menentukan sifat bayangan dan lensa cembung, mengukur jarak benda dan jarak bayangan, menentukan sifat bayangan pada lensa cekung. Alat dan bahan: lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar, lilin, penggaris. Lampu senter, celah cahaya, dan balok kaca. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang berisi air.
Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang melalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelas cahaya yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca berisi air, maka sinar ini di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya bagian tepi cahaya putih terlihat ada warna pelangi. Menggunakan lensa cembung untuk mengamati huruf, geser perlahan menuju huruf sampai bayangan huruf ke lensa sangat besar dan kabur. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak nampak. Menggunakan lensa cekung untuk mengamati huruf, geser perlahan menuju huruf sampai bayangan huruf ke lensa sangat besar dan kabur. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak nampak. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari pengamatan pertama, terbukti bahwa cahaya lilin atau senter dari depan cermin sudah diberi celah cahayanya sejajar, cahaya dapat merambat lurus. Bayangan lensa cembung maya tegak atau tidak terbalik, semakin jauh benda dari lensa cembung, ukuran bayangan akan semakin besar. Lensa cembung dan cermin cekung. A. Tujuan praktikum. 1. Menentukan jarak titik lensa cembung. 2. Menentukan kekuatan lensa cembung. 3. Menentukan jarak titik cermin cekung. Alat dan bahan lensa cembung, cermin cekung, layar, sumber cahaya. Susunlah lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya. Kemudian aturlah posisi benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam dan ukur jarak benda tersebut. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Pada saat permukaan bawah CD disinari dengan senter, maka yang keluar adalah warna-warni dari cahaya tersebut. Percobaan cermin cekung, susunlah pada dudukannya, letakkan antara layar dan sumber cahaya, nyalakan sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam, ukurlah jarak benda. Kesimpulan, langkah 1, sinar yang sejajar dengan sumbu lensa utama akan dibiaskan melalui titik fokus. 2. Sinar yang datang melalui titik optik lensa tidak dibiaskan melalui diteruskan di mana.